Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham WIRG atau WIR Asia, WIRG, WIRG bacanya WIRG gitu aja ya teman-teman ya. Oke, WIRG ini, WIR Asia ini eh, sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023. Ya, dan hari ini tanggal 25 April 2023 bursa masih tutup ya. Terakhir bursa buka minggu lalu itu harganya turun 2 poin menjadi 128 ya. Dan WIR ini memiliki corporate action ya, di mana dia ada waran teman-teman ya. Jadi ada waran yang exercise. Jadi ini masih masa exercise teman-teman ya. Tanggal 7 Oktober 2022 sampai 6 Oktober 2023. Dan kalau kita cek harga warannya WRGW-nya WIRG-nya ini sekarang turun di 15. Jadi atau sudah turun 93,3% ya. Ini saya nggak akan jelaskan lebih jauh teman-teman masalah waran ini. Intinya adalah kalau sedang exercise ini berarti yang punya waran itu sudah bisa menukarkan warannya ke saham. Ya, menukar waran ini kan didapat ketika IPO mestinya ya. Ketika IPO biasanya dapat bonus atau teman-teman bisa beli di WIRGW ini kalau mau ditukarkan ke saham, maka teman-teman kalau misalnya dapatnya gratis ya berarti harus bayar 188. Tapi kalau warannya beli, misalnya ini harganya 15, berarti kan teman-teman bayar 15 plus 188 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat harganya saat ini 128, saya rasa eh, nggak masuk teman-teman ya. Akan lebih baik kalau teman-teman beli langsung harganya di pasar reguler daripada menukar exercise price-nya karena masih harga regulernya masih di bawah harga exercise price ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan ini berendingnya nanti di 6 Oktober. Kemungkinan ini akan menjadi satu katalis positif ya nanti di 6 Oktober mendekati Oktober kalau misalnya perusahaan mau menyerap uangnya lagi maka harga sahamnya pasti akan dinaikkan di atas 188 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian price performance-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini masih turun ya. Masih turun semuanya kecuali year to date sudah naik 4% ya. Untuk harga tertinggi setahun terakhir pernah menyentuh 1.215 teman-teman ya. Jadi luar biasa. Harganya saat ini tersisa hanya 10%-nya saja. Ya, jadi bisa minus kalau teman-teman pas beli di pucuk ini ya bisa minus 90% lebih ya. Untuk terendahnya di 109 jadi lebih jauh lebih mendekati harga terendahnya. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham WIR ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental ya, jadi gambaran dan kinerja perusahaan secara umum. Ya, kemudian dari sisi seasonality, kira-kira biasanya bulan apa ini saham naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, kira-kira perpindahan sahamnya selama sejak IPO gitu ya, atau setahun terakhir itu seperti apa. Kemudian dari analisa teknikal, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, seperti biasa, pertama kita harus kenal dulu ya, WIRG ini apa. Ya, jadi ini kan panjang sekali ya. Saya rangkumkan aja. Di sini ada intinya WIR ini merupakan ya pemain perusahaan teknologi ya realitas atau digital reality ya yang mencakup ada augmented reality, virtual reality dan artificial intelligence ya. Jadi ini internasional maupun nasional. Nah, ini teman-teman ya kira-kira WIR Group ya, WIR Group ini intinya dia ada tiga teman-teman ya. AR tadi augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Nanti kita akan bahas ini apa, teman-teman ya, biar teman-teman paham ya. Oke, uh, ini IPO-nya tanggal 4 April 2022, jadi kira-kira baru 1 tahun, teman-teman ya. Dengan IPO price-nya 168 ya, ini angkanya angka angka hoki ya, kalau orang Chinese bilang ya. Oke, kita akan mulai aja. Nah, jadi WIR ini dulu kenapa harganya bisa naik 1.200 karena memang ini masuk atau memiliki visi untuk mengembangkan metaverse teman-teman ya. Jadi ini kayak perusahaan yang akan mengembangkan masa depan kira-kira seperti itu. Ya, nah ini teman-teman ya tadi augmented virtual reality sama AI itu kira-kira apa? Ini saya akan berikan gambaran secara umumnya saja teman-teman ya. Augmented reality itu ya kira-kira ya kalau teman-teman pernah dulu
ada game yang namanya Pokemon Go. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi itu augmented reality teman-teman. Jadi menggunakan virtual ya. Virtualnya itu adalah dunia nyata. Jadi ini gambarnya ini lingkungannya itu nggak berubah, memang lingkungan asli yang masuk ke kamera handphone, tapi tiba-tiba di sini tiba-tiba ada monster-monster yang bisa kita tangkap. Ya, jadi ini adalah permainan augmented reality, teman-teman ya. Nah, kalau yang VR ya, itu kita benar-benar dimasukkan ke dalam dunia yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekitar. Ini kan sebenarnya dia di dalam ruangan, namun kalau dia memakai alatnya ini ya dia akan seolah-olah berada di suatu tempat yang berbeda sama sekali dari ruangan ini, kira-kira seperti itu. Ya, jadi virtualnya seperti itu kalau VR, teman-teman ya. Nah, untuk AI sendiri sebenarnya AI ini sudah cukup lama ada, cuman menjelaskannya cukup rumit ya karena di sini sudah ada yang booming dan orang sudah mulai bisa memahami ya paling ekstrim teman-teman. Contoh paling ekstrim adalah ChatGPT ya teman-teman ya. Ini adalah satu AI atau kecerdasan buatan ya, di mana ini adalah sebuah program yang memiliki kecerdasan teman-teman ya, bisa memutuskan sesuatu, bisa menjawab sesuatu, bisa membantu, intinya membantu manusia lebih cepat teman-teman ya. Ya ini contoh paling ekstrim adalah ChatGPT. Sebenarnya AI yang lain tuh banyak teman-teman, cuman lebih simpel kalau membahas yang sudah populer gitu ya. Ya, jadi kira-kira ini dunianya dia, teman-teman ya. Bisnisnya dia. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerjanya? Kalau kita lihat di sini, pendapatannya ini juga secara jangka panjang naiknya cukup signifikan, teman-teman ya. Laba kotornya pun juga demikian, laba usahanya demikian, dan laba bersihnya juga naiknya cukup signifikan secara jangka panjang. Kemudian kalau kita lihat dari prosentase pendapatannya, ini kalau kita lihat beban pokok penjualannya malah menaik ya, teman-teman ya. Beban pokok penjualannya menaik, namun beban usahanya ini turun cukup lumayan drastis ya. Laba usahanya pun 2018 secara pendapatan sebenarnya lebih tinggi. Namun karena pendapatannya waktu itu kecil, jadi ya nilainya kecil. Nah, sekarang hanya 4,3%, sekarang single digit sejak 2019. Namun karena pendapatannya tadi naik, jadi ya secara nominal akan jauh lebih besar. Ya, ini untuk beban dan penghasilan lain-lainnya kecil, jadi ini bagus ya. Perusahaan fokus pada segmen usahanya dia. Laba bersihnya juga ini single digit teman-teman, sebenarnya kecil sekali profitnya. Nah, ini adalah kinerja tutup tahun 2022 ke 2021 ya. Untuk pendapatan sendiri naiknya cukup oke ya, naiknya 179,8%. Laba kotornya naik 172,5%, laba usahanya juga naik 103,7% dan laba bersihnya naik 95,3%. Ya, jadi ini bagus teman-teman ya. Secara kinerja jangka pendek. Untuk valuasinya pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di 2,57 dan PR-nya ada di 36,90. Kalau kita bandingkan dengan tutup tahun 2022 ini pada saat video ini dibuat ya masih lebih tinggi sedikit ya dibandingkan tutup tahun 2022. Untuk sebelumnya karena belum listing jadi nggak ada teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri 6,96% dan kita bayarnya di 2,57, earning yield-nya 2,71%. Ini sangat mahal teman-teman ya. Di bawah 10%, bahkan di bawah 5%. Jadi valuasinya sangat mahal. Nah, untuk dividen sendiri belum pernah membagikan dividen teman-teman ya. Karena juga baru listing setahun. Untuk seasonality juga datanya masih belum bisa kita pakai dan namun kalau kita lihat di sini juga sebenarnya cukup cukup menyedihkan gitu ya teman-teman ya karena begitu April dia IPO kemudian bulan-bulan berikutnya ini kan sempat naik ya mungkin 1.200-nya di sini naik kemudian dia turun terus ya Januari dia naik lagi namun ini sudah mulai turun lagi jadi eh banyak turunnya teman-teman ya banyak merahnya di sini teman-teman ya. Oke, ini dari seasonality. Kalau kita cek dari bandarmologinya, ini saya juga sedikit shock ya. Karena pemiliknya ini banyak sekali teman-teman ya. Shareholdernya ini banyak sekali. Ada pengendalinya ada dua ya, Laut Biru sama Wir Global Kreatif. Nah, saya nggak ngerti nih, kenapa banyak sekali kayak nama-nama personal yang dimasukkan ke sini teman-teman ya. Ini ada PT-PT juga yang kecil-kecil 0,0, namun dimasukkan ini banyak sekali teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini pengendalinya untuk masyarakat sendiri ada 35,47%. Ya. Kemudian ini adalah direksi dan komisarisnya juga memiliki sahamnya teman-teman ya. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini cenderung relatif nggak kemana-mana.
ya, berkurang, bertambah, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang ya. Mungkin hanya tuker-tukeran saja teman-teman ya. Namun secara jumlahnya masih 35 ribuan. Untuk partisipasi investor asing di sini kecil, jadi kita sebenarnya bisa mengabaikan pergerakan investor asing di saham WIR ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat teman-teman ya. Ini adalah pergerakan dari April ya sejak IPO karena Maret belum. Jadi dari April ke Maret 2023 kalau kita lihat di sini ada penambahan jumlah saham yang sangat signifikan ya. Ternyata ini ada lock up. Ya, jadi ini mirip-mirip kayak Goto ya. Jadi ada saham di beberapa orang itu yang bisa dia yang di lock ya. Kemudian locknya dibuka. Ya, ketika locknya dibuka maka dia akan langsung mencatatkan sahamnya menjadi scriptless ya. Jadi jumlah sahamnya akan beredar cukup banyak. Nah, kalau seperti ini kita jadi susah untuk menganalisa karena datanya ada penambahan teman-teman ya. Kita nggak ngerti ya yang menambah itu di mana. Saya nggak cek dan hitung secara detail. Ya, jadi saya akan lihat datanya adalah dari lockup dibuka. Lockupnya itu dibuka tanggal 25 November 2022 teman-teman ya. Jadi saya pakai data Desember aja. Desember, jadi kan sudah lockupnya dibuka ya Desember kemudian ke Maret. Oke ya, jadi ini masih ada penambahan teman-teman ya, namun tidak terlalu banyak. Ya, penambahan ini kemungkinan ada di sini teman-teman ya, ada di Foreign CP. Ya, 254 di sini ya. Oke. Nah, kalau seperti ini sekarang kita bisa melihat lebih lebih pendekatannya lebih objektif teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kepemilikan lokalnya 86,67 ya, dan investor asingnya adalah 13,33% ya. Kalau kita lihat kepemilikan terbesarnya dari 86,67 ini adalah di investor retail lokal, teman-teman. Jadi investor retail lokal ini cukup banyak memiliki sahamnya. Desember pun 65% ya. Kalau kita lihat di bulan April pada saat IPO itu hanya 43 ya, 43%. Nah, kemudian dia menjadi 65% teman-teman ya. Dan ini bertambah lagi di Maret 67%. Jadi ini terlihat nggak tahu ya kenapa banyak yang beli gitu ya kira-kira teman-teman ya. Kemudian kepemilikan terbesar keduanya ada di corporate teman-teman ya, ada di corporate dan ini dia ada buang barang ya 8,82%. Yang nampung adalah corporate asing ya kalau kita lihat di sini ya corporate ini pas di bulan ini kan Desember Januari ya Januari ke Januari jadi kemungkinan ini berpindah tangan di sini 7% teman-teman ya 7% berpindah tangan di sini sisanya dimakan oleh investor retail lokal ya. Kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi ini kalau secara garis besar ya ini sedang distribusi ya meskipun nggak semuanya 8% ini didistribusi ke investor retail lokal namun hanya 1,77% ya. Sisanya memang ada corporate asing yang mengambil alih di sini teman-teman ya. Ya secara garis besar ini sedang terjadi distribusi teman-teman. Dan kepemilikan lokal ID-nya semakin bertambah terus ya. Oke, tadi kita cek ya setelah lockup dibuka ya ternyata ada tiga pemegang saham yang menjual sahamnya ya meskipun ini jualnya hanya satu kali artinya tidak beruntun tidak secara setiap bulan rutin itu membuang enggak ya jadi ini adalah pengendali WIR Global Kreatif dan Laut Biru Teknologi ini adalah pengendali di mana mereka menjual sahamnya teman-teman jadi ini pengendali yang menjual sahamnya plus ada ini Angga ya Angga ini 28 November dia mencatatkan sahamnya ke Scriptless ya mestinya dia nggak beli ya dia mencatatkan sahamnya ke Scriptless dari nggak ada Scriptlessnya menjadi ada kemudian dia jual tapi hanya kecil sekali hanya 7 juta lembar saham ya kalau kita lihat di sini ya ini ada Laut Biru dan Wir Global sama Angga Yuditama ini adalah pemegang saham personal yang paling tinggi kepemilikannya ya. Ya, jadi ini saya rasa perlu dipantau teman-teman ya. Kalau mereka tetap melanjutkan penjualan, namun sejak Desember 2022 sih memang tidak ada aktivitas penjualan ya teman-teman ya. Namun kalau misalnya dia akan continue menjual terus ya, tentu saja ini apa kondisi yang kurang bagus ya untuk sahamnya. Nah, untuk tanggal 1 sampai 18 April sendiri, kalau kita lihat di sini di broker summary memang sedang terlihat juga sedang distribusi teman-teman ya, sedang distribusi saham WIRK ini. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya, karena tadi masih ada corporate action di mana nanti terakhir adalah bulan Oktober ya. Biasanya
sebelum akhir dari masa exercise itu harganya akan dinaikkan di atas harga exercise. Tadi harga exercise kan 188 teman-teman ya. Biasanya ya teman-teman ya akan dinaikkan di atas harga itu. Tapi itu tidak ada jaminan teman-teman ya. Kalau memang perusahaan ingin pemegang saham pemegang waranya untuk menebus waranya menjadi saham, ya mau nggak mau mestinya harga sahamnya harus dinaikkan di atas 188. Kalau harga sahamnya tidak di bawah 188 pastinya nggak mungkin ada yang mau nebus teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi itu masih bulan Oktober. Nah, untuk teknikalnya sendiri kalau kita lihat sejak IPO ini ya, arah berkali-kali, arah ya sampai 1600, pernah 1600 luar biasa banget ya. Dari 168 ke 1600 naiknya hampir 10 kali lipat ya, 168. Kurang 80 poin lagi 10 kali lipat. Setelah itu wah turun terus teman-teman ya. Distribusi tadi kita lihat ya, distribusi berkepanjangan. Dan di bulan April ini juga masih terjadi distribusi teman-teman ya. Namun selagi distribusinya masih berjalan terus, mestinya harganya nggak akan kegocap dulu ke 50 dulu. Nanti kalau misalnya target distribusinya sudah tercapai atau barang yang mau dibuang sudah selesai, ya baru mungkin harganya akan turun ke 50. Nah, ini adalah analisa teknikal untuk jangka pendeknya. Tadi kan kita lihat secara keseluruhan, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, dia turun di sini ya, turun. Kemudian ini seperti sedang ranging ya, dia ranging di 109 ya, dia ranging 109 sama 189 teman-teman ya. Namun ini sedang membentuk pola downtrend di sini ya, menuju ke supportnya di ranging. Ya, kita lihat di sini membentuk lower high 3 kali, lower low 3 kali, 4 kali. Ya, jadi ini kemungkinan dia akan naik lagi ya, kemungkinan dia akan naik lagi. Dia sudah di sini kemungkinan akan di 140 ya, kalau mungkin 146 ya, dia akan naik ke 146 kemudian dia akan turun ke 109 ya. Ya, kira-kira akan melanjutkan downtrend seperti ini ya. Mungkin aja nggak bisa di bawah 109 ya, mungkin aja. Namun ingat ya tadi Oktober akan ada waran yang selesai exercise. Jadi tergantung perusahaannya memang mau menyerap uang lagi dari penebusan waran atau enggak. Kalau memang mau menyerap uang lagi dari penebusan waran, harga sahamnya dipastikan akan di atas 188. Ya, kalau enggak, ya berarti harganya enggak akan pernah naik. Ya, mungkin akan turun ke 50. Kira-kira seperti itu. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya, jadi fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi masih mahal, bahkan sangat mahal sekali di bawah 5% earning yield-nya, belum pernah bagi dividen. Kemudian seasonality datanya belum bisa digunakan ya karena masih baru IPO setahun yang lalu. Bandarmologi dari Desember ke Maret teman-teman ya, distribusi tadi kalau kita lihat juga secara kepemilikan investor retail lokal dari 40% naik ke 60% ya, meskipun itu tetap ada dilusi teman-teman ya. Nah, biasanya kan dilusi itu kan turun ya, ini malah naik ya. Mungkin karena tadi ada beberapa uh, pemilik atau pemegang saham yang menggunakan nama personal ya teman-teman ya. Untuk 1 sampai 25 April atau 18 April ya, hari terakhir bursanya itu tetap masih ada distribusi dan terakhir teknikalnya sedang downtrend teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham WIRG ya. Silakan teman-teman tetap wajib menganalisa sendiri sebelum menjual atau membeli saham WIRG ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham WIRG ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.